Oke, kita masuk selanjutnya nih segmen yang nggak main-main nih. Makanya namanya adalah agak main. Adu gagasan nggak main-main. Jadi di segmen ini masing-masing caleg dipersilakan untuk menyampaikan visi dan misinya dan gagasan selama kampanye. Ya, dan Cing Abdel boleh mengomentari visi misi tersebut ya. Jadi menurut saya ini Belum. Mereka belum ngomong apa visi misinya. Kita persilakan pertama kepada Bang Kim untuk menyampaikan program-program. Pertama yang tadi bilang program pendidikan. Tuh. Apabila sulit dapat kesempatan lanjut kuliah di Indonesia, kami ingin mau bawa juga coba pendidikan kuliah di Korea Selatan. Dengan caranya ya seperti yang tadi saya sebutkan, ya sambil kerja, sambil belajar begitu. Ya, itu pertama. Kedua, ya sekarang panggilannya PMI, bukan Palang Merah Indonesia, tapi pekerja migran Indonesia. Itu. Jadi PMI ini sebelum berangkat juga kebanyakan mereka sudah utang duluan. Begitu. Jadi pendaftaran dan bayar fee agent dan lain-lain itu harus keluar uang dulu. Sedangkan mereka butuh uang, tapi disuruh keluar uang. Di Indonesia ya persiapkan berangkat saja udah keluar uangnya cukup banyak begitu. Jadi hal-hal itu kami juga ingin mau bantu sepanjang mereka punya sertifikat, contoh sebagai weldernya, berarti mereka punya sertifikat dan itu kami coba menyambungkan kepada end user di Korea Selatan dan Jepang. Jadi kami ingin mau bantu PMI ini supaya mengurangi biaya sebelum berangkat juga begitu. Dan PMI apabila mereka sudah selesai kontrak kerja di situ, kami lanjutin mereka lanjut sekolah supaya mereka ada kesempatan habis pendidikan di Korea Selatan bisa lanjut kerja juga begitu. Fokusnya ke situ ya, pokoknya menyejahterakan para pekerja migran Indonesia. Betul. Bahkan dengan memberikan juga pendidikan. Nah masalahnya nih warga Korea Selatan banyak yang malah stres di Korea. Karena tadi itu kan sekolahnya serius, ditambah mahal, terus juga biaya hidup tinggi. Mereka malah pengen ke Indonesia. Gimana itu Bang Kim? Jadi kalau mungkin itu ditanyain anggota DPR Korea kali ya. Jadi mikirin dua negara jadinya. Benar. Gitu. Itu kalau di Korea lagi nyalek, itu DPR Korea juga bilang, saya akan bawa kalian semua ke Indonesia. Pertukaran masa. ya. Jadi mungkin bagi anak-anak muda atau yang generasi di Korea itu ke Indonesia itu adalah mereka ya cari pengalaman. Ya. Gitu. Memang biaya yang sekolah dari kecil itu Korea juga cukup ada. Kenapa? Karena after school-nya cukup mahal. Ya, bukan formal education-nya begitu. Iya. Jadi tadi Kiki bilang kan serius, memang serius sekali. Zaman dulu saya aja mata belajarnya 24. Wah, banyak banget ya. Lebih dari 23 dong. Iya. Ya iya dong. Benar. Betul, nggak ada salahnya itu. Oke. Cimehong. Baik, silakan. Ya kalau visi misi saya ya seperti saya bilang mensejahterakan masyarakat yang bawah UMKM. Contohnya kan kita buat undang-undang yang berpihak kepada masyarakat bawah. Terus kita mengawasi apa? Barang-barang import kita awasi jangan masuk. Kita harus yang produksi lokal. Contohnya misalnya buah-buah import ya. Yang saat ini saya tahu, kalau yang lain saya nggak tahu dah. Nah kalau Bagus, jujur aja dia Mbak Iya. Emang saya nggak tahu. lebih baik kayak Cimehong ini, ngomongnya tuh apa adanya. Iya. Nggak terlalu yang muluk-muluk gitu. Saya suka sama Cimehong ini. Amin. Maksudnya gaya Terus, bicara orang. ya gaya bicaranya. Yang penting nggak pinter ngomong tapi kerjanya nyata. Iya. Contohnya sekarang kita juga buat anggaran kan. Anggaran itu jangan sampai nggak nyampe ke masyarakat bawah, ditilep. Contohnya subsidi solar gitu kan. Jadi bagaimana? Nah itu yang saya perjuangin. Nah kan sebelum terpilih kan Cimehong suka live TikTok gitu-gitu ya. Suka nanti Bikin kalau misalnya- konten nggak live sih. Oh bikin konten. Nanti pada saat udah jadi suka bikin konten juga nggak di bangku sana? Belum tahu. Belum tahu? Iya. Kan kalau misalnya kalau di TikTok itu kan suka review kan. Nah, ini produk ini. Selama tidak salah ya
Nggak apa-apa Nggak juga. apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. jadi review gitu kan. Iya. Ini produk ini biasanya gitu kalau sekarang tuh ini produk ini tuh kualitasnya ini, kekurangannya ini. Nanti kalau udah jadi gitu juga nih teman saya nih kekurangannya ini gitu. Nanti suka review. Tapi kita tanya sedikit ke Cimehong nih. Ini kan Cimehong pengen memperjuangkan UMKM ya. Sebenarnya apa sih pelatihan-pelatihan atau syarat-syarat agar bisa menjadi seorang pebisnis yang kuat, yang kokoh gitu bagi para UMKM ini? Ya harus fokus, ngerti produk dan bisa gitu loh. Kita nggak bergantung sama orang, harus ngerti. Fokus. Fokus juga ya, jangan kadang-kadang UMKM udah, pokoknya UMKM kita modalin udah, dia kerja suruh dia cari yang lain, nggak bisa begitu. Jadi tetap harus ada pelatihan. Pelatihan ya, yang UMKM berarti kan kecil ya, Iya. misalnya Andre gitu kan. Jadi harus fokus juga, jangan udah dapat modal nih, udah tinggalin aja, nggak bakalan jalan. Ya harus bener-bener kita harus fokus. Fokus. Oke. Iya. Tapi kan ini yang aku agak kepikiran kan dapilnya Cimehong ini kan Jakarta Jakut, Barat. Ya. Jakbar gitu ya. Nah tapi kan mau keberpihakan kepada petani. Iya. Nah Mungkin itu itu bagaimana? nanti nggak, mungkin ke UMKM. Oh. Mungkin kalau itu ke nelayan. Contohnya nelayan Cilincing kan di sana kan daerah ada ini kan ya. Iya berarti ada petani nelayan nggak jadi, gitu. petani buah nggak jadi. Mereka sedih nih, Mungkin sedih. nanti bisa pindah. Kita kan nggak, Dewan kan bukan mewakili juga. Mungkin ada komisinya, saya juga nggak tahu ya. Nah tapi kita harus fokus ke dapil kita. Mau dimanapun iya. komisinya harus Bisa, apapun bisa kita ini. Yang penting, Yang penting- membantu masyarakat bawah biar sejahtera. Nah kayak Cing Abdel ini kan pengusaha UMKM juga nih. Cing. Cing. Kan dia pengusaha UMKM juga. Punya bisnis apa Cing? Saya punya bisnis kerudung. Nah, mungkin bisa konsultasi sama Cimehong nih, Iya. gimana biar kerudung itu. Bukan yang diperlukan bukan hanya sekedar diinvest modal gitu ya. Cuma mungkin para UMKM butuh juga bagaimana menembus pasar luar negeri, Nah. menembus pasar di Indonesia. Iya. Terus bisa branding yang bagus itu seperti apa. Jadi UMKM tuh nggak kalah sama produk-produk yang sudah Produk-produk. Betul, bisa Benar, diekspor. benar. bisa diekspos Ya. ya. Jadi butuh latihan juga tuh, misalnya kerudung jahitannya harus bagus gitu, Betul. jangan asal, sehingga kita bisa ke luar negeri Betul. gitu loh. Kita kalau udah bagus dibawa sama Bang Kim ke Nah, ke Korea. Korea. Tapi saya boleh nggak nanya untuk keduanya nih? Boleh. Ini pertanyaan yang saya pengen tahu banget buat para caleg ya. Iya. Caleg itu dapat duit reses yang jumlahnya gede. Per 3 bulan kalau nggak salah ya? Iya, jumlahnya gede. Nah, buat Cimehong sama Bang Kim, kira-kira kalau dapat uang reses itu dipergunakannya untuk apa sih? Apa? Iya. Saya jawab tuh. Iya, boleh silakan. Saya setiap kali ke pertemuan dengan warga, saya Ya. sudah bicara. 50% saya itu langsung lepas untuk anak-anak pendidikan. Untuk pendidikan anak-anak. Sudah janji ada kalau uang Udah reses janji. itu 50%. 50% saya lepas. Mungkin untuk beasiswa. Iya, saya mau atau- bantu mereka supaya kan mereka juga kan sebelum berangkat kan perlu biaya. Betul ya. Ya, jadi kursus bahasa Korea lah, terus mereka yang proses visa lah dan lain-lain perlu dana. Yaitu ya kami melalui lewat Yayasan Bang Kim Peduli, kami lepas dan kasih ke situ dan dari situ mengolah untuk membantu anak-anak yang punya mampu tapi karena keterbatasan kemampuan orang tua. Iya. Itu aja. Iya, iya. Oh, berarti udah ada yayasan Bang Kim Family. Bang Kim Tapi Peduli. kalau Peduli. Bang Kim Peduli, Iya. Bang Kim Peduli. Iya, saya Untuk kalau- Bang Kim Family buat keluarganya doang. Oh, sadar. Yayasannya kegiatannya cuma arisan. Kalau saya melihat Bang Kim ini memang orangnya yang orangnya jujur. Iya. Jujur, hatinya lembut, itu terlihat dari namanya. Ya kok bisa? Iya, karena Cong itu artinya tuh lembut. Cong itu. Nah, jadi menurut saya dia orangnya punya hati yang lembut. Oke, Sung. Sung itu orangnya jujur. Oh, Jujur tuh, Sung tuh dari kata sungguh. sungguh. Kirain beneran. Itu betul. Nah, Siapa yang terus? Kim itu orangnya welcome. Welcome, itu welcome. Kalau tadi kan Cimehong ikut partai Perindo karena panggilan HT. Iya. Dan juga masuk partai Golkar kenapa? Karena? Golongan Korea.